Kementerian Perhubungan mengusulkan beberapa opsi gitu ya Pak untuk mengatasi isu harga tiket pesawat yang dirasa masyarakat cukup mahal. Boleh dielaborasikan Pak opsi-opsi yang diusulkan dari Kementerian Perhubungan apa saja? Oke. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Jadi pertama kami akan sampaikan dulu bahwa dalam hal ini memang Kementerian Perhubungan sudah melakukan langkah-langkah ya bagaimana untuk menjaga sustainabilitas industri penerbangan di Indonesia sehingga bisa tetap melayani masyarakat dengan baik. Nah, jadi pasca COVID ya memang ini suruh menjadi penyebab utama mulai merosotnya industri aviasi yang ada dan ditambah lagi dengan saat ini isu tentang tiket menjadi national interest sehingga Badan Kebijakan Transportasi bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara melakukan serangkaian diskusi, kemudian juga melibatkan stakeholder terkait bersama INAKA dan industri penerbangan lainnya, membuat suatu rekomendasi yang berawal dari kajian-kajian yang sudah kita lakukan. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita menyampaikan ini? Jadi dengan momentum adanya Satgas, gitu ya, kita bisa memberikan beberapa opsi pilihan alternatif kebijakan yang mungkin nanti dapat diambil menjadi salah satu solusi untuk permasalahan tiket ini. Yang kedua adalah dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena memang banyak masyarakat yang mungkin belum tahu bahwa sebenarnya komponen harga tiket itu ada yang menjadi domain kewenangan Kementerian Perhubungan dan lebih banyak lagi yang ada di dalam komponen-komponen yang lainnya. Seperti itu. Jadi rekomendasi kita pertama ya pemerintah harus hadir memberikan insentif fiskal ya dalam aftur, kemudian terkait dengan suku cadang, terkait dengan PJ4U, kemudian terkait juga dengan yang kedua adalah terkait dengan penghapusan pajak tiket penerbangan udara. Jadi ini kami rekomendasikan setelah kita diskusi dengan beberapa moda lainnya bersama juga dengan INAKA bahwa memang saat ini tiket pesawat yang dikenain PPN 11%. Kemudian yang kedua mengingat aftur ini menjadi komponen yang paling menentukan operasional pesawat. Berapa persen sih Pak kontribusi aftur? Sekarang ini berdasarkan Aircraft Cost Composition 2024 mendekati 52%, Mbak. Oke. Dan ini juga sangat terpengaruh dari harga dolar yang saat ini terus meningkat. Dan kemudian yang keempat adalah tentunya rekomendasi kita mendorong multi provider untuk aftur yang menjadi bahan utama daripada industri penerbangan ini. Demikian Mbak Sasa. Oke, jadi ada beberapa opsi yang diusulkan Kementerian Perhubungan. Saya akan ke Pak Denon. Pak Denon, kalau dari INAKA sendiri seperti apa tanggapan dari usulan Kemenhub ini? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Sasa. Selamat sore Pak Robi. Apa kabar? Selamat sore Pak Denon. Memang 3-4 kali nih kita INAKA seringkali sudah melakukan koordinasi dengan rekan oleh Pak Robi bahwa di bawah Satgas Kemenko Marves kita bersama-sama membuat diskusi tentang kebijakan apa yang bisa diterapkan pemerintah untuk merespon agar harga tiket ini terjangkau oleh semua kalangan. Baik itu program kerja jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Robi tadi bahwa beban biaya maskapai yang selama ini dirasakan harga tiket ini cukup tinggi oleh masyarakat merupakan dampak dari kondisi setelah COVID dan disparity nilai tukar mata uang rupiah dan mata uang asing yang semakin melebar. Nah, situasi seperti ini kami tentu dipandu oleh Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan Kemenko Marves melihat kira-kira bagaimana pemerintah bisa berpartisipasi di dalam menurunkan harga tiket. Nah, yang utamanya adalah beban usaha maskapai itu tersendiri adalah leasing pesawat yang kurang lebih sekitar 30%, kemudian harga aftur yang sekarang ini juga di-provide oleh Pertamina, dan diantaranya juga ada biaya maintenance pesawat dan pajak yang spare part selama ini sudah dibantu oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, di mana biaya impor spare part dari pesawat itu yang sebelumnya masuk ke dalam kategori larangan dan pembatasan saat ini sudah dibebaskan atas larangan dan pembatasan, sehingga
maskapai dengan proses yang lebih sederhana bisa melakukan impor spare part tersebut. Namun kami berharap dalam merespon disparity yang semakin lebar antara mata uang rupiah dan mata uang asing ini, bantuan kebijakan pemerintah untuk merespon nilai tukar ini melalui beberapa relaksasi perpajakan, yaitu relaksasi perpajakan spare part. Jadi kebijakan dari Kementerian Perindustrian tentang pembebasan larangan dan pembatasan spare part pesawat diikuti dengan pembebasan bea masuk dari spare part yang diimpor oleh maskapai. Tentu ini bisa membantu menurunkan harga tiket karena beban biaya maskapai ini juga turun. Yang lain-lain juga saya pikir untuk jangka panjang adalah perlu kita sama-sama pahami bahwa kita ini dari rute-rute padat dan rute tidak padat juga ada rute-rute perintis, di mana sebetulnya dari lintas kementerian bisa berpartisipasi bagaimana memberikan tarif-tarif tiket sehingga tidak digeneralisir kepada semua rute-rute padat, rute-rute tidak padat, dan rute-rute perintis, sehingga konektivitas baik di Indonesia bagian tengah maupun bagian timur, baik penumpang maupun logistik bisa terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, dari Pak Roby seperti apa tanggapan Anda terkait dengan yang disampaikan Pak Denon, Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kami memang sudah melakukan diskusi ya dengan INAKA sendiri. Jadi memang ada terkait dengan beban operasional maskapai. Oleh karena itu di dalam rekomendasi jangka pendek yang disampaikan oleh Badan Kebijakan Transportasi dan Kementerian Perhubungan adalah menyentuh indikator-indikator yang memang langsung menjadi kewenangan daripada pemerintah. Kemudian yang kedua terkait dengan harga tiket ini juga sendiri, ya jadi beberapa opsi yang bisa kita lakukan ya, karena memang selain pajak tadi ya, di dalamnya ada komponen PSC. Nah ini PSC ini adalah sebenarnya bukan menjadi beban langsung daripada aircraft. Jadi ada atas jasa penggunaan prasarana bandar udara. Jadi kemarin ada beberapa yang merekomendasikan ini untuk dapat dipisahkan. Tetapi sekali lagi ini adalah pilihan alternatif. Alternatif kebijakan yang memang belum diputuskan. Kemudian terkait dengan BBM, ya sekali lagi kami menegaskan bahwa ini adalah komponen yang paling besar selain daripada maintenance, ya maintenance yang sampai dengan komponen aircraft itu sendiri. Oke, untuk jangka pendeknya opsi-opsi mana sih Pak yang paling possible dilakukan? Opsi yang paling sekali lagi Kementerian Perhubungan dalam hal ini ya salah satu yang sedang kita laksanakan sekarang bersama Dirjen Perhubungan Udara adalah melakukan review ya terhadap TBB dan TBA. Jadi itu yang menjadi domain kewenangan Kementerian Perhubungan. Nah untuk selanjutnya terkait misalnya pemberian insentif fiskal, pengurangan pajak gitu ya, ataupun melakukan relaksasi sebagaimana yang diusulkan oleh Pak Denon tadi, itu kan tentunya menjadi kewenangan daripada Kementerian Keuangan. Kemudian terkait dengan bagaimana pengurangan harga BBM, tentunya ini menjadi kewenangan Kementerian SDM. Nah oleh karena itu, agar ini menjadi solusi yang komprehensif terkait dengan harga tiket ini, karena menyangkut lintas sektoral tentunya mungkin perlu ada rapat koordinasi lintas sektoral di bawah Kemenko, yang tentunya nanti dari alternatif pilihan yang ada ini bisa diambil suatu langkah konkret yang bisa diputuskan. Demikian Mbak Sasa. Oke, saya akan kembali ke Pak Denon. Kalau dari Anda Pak Denon, dari beberapa usulan yang disampaikan, kira-kira opsi mana yang paling bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk bisa meminimalisir tingkat harga pesawat yang melonjak, Pak Denon? Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Roby sudah sangat komprehensif bahwa kita dengan Badan Kebijakan Transportasi selama ini memang sudah mengusulkan beberapa quick win bagaimana menurunkan harga tiket melalui rute-rute padat, rute-rute tidak padat, dan rute-rute perintis. Dan itu saya rasa sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Tapi yang menurut saya bisa dilakukan lebih cepat adalah bagaimana kita merespon, karena problem utamanya adalah beban usaha maskapai ini yang sebagian besar dalam mata uang asing. Nah, kalau pemerintah dalam hal ini kementerian yang merupakan stakeholders dari industri ini tidak segera merespon disparity ini, tentu kebijakan teknis apapun yang
rilis oleh Kementerian Perhubungan, kita akan tetap selalu berhadapan dengan nilai tukar mata uang yang semakin jauh. Nah, ini saya pikir perlu melibatkan semua sektor kementerian agar harga dari maintenance pesawat, kemudian leasing pesawat terhadap nilai tukar mata uang rupiah ini bisa menjadi tidak menjadi beban maskapai. Artinya pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian SDM perlu berpartisipasi di dalam membantu agar beban usaha maskapai ini bisa ringan sehingga harga terjangkau. Oke. Kalau melihat dari keterjangkauan harga, menurut saya ini juga harus kita pikirkan tentang purchasing power. Artinya bahwa Kementerian Perhubungan juga sudah membangun tol di lintas Jawa sehingga pengembangan konsep hub and spoke untuk seluruh wilayah Indonesia mungkin bisa juga dikonsentrasikan ke wilayah tengah dan timur sehingga untuk mengurangi kepadatan traffic pesawat di Pulau Jawa sebetulnya alternatif transportasi juga bisa melalui transportasi darat sehingga multimoda yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Teknis, Kementerian Perhubungan ini memang benar-benar memberikan konektivitas sesuai dengan geografis masing-masing pulau dan kota-kota besar yang ada di Indonesia.